Baiklah, sebelum kita ke penata laksana atonia uteri, di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang atonia uteri. Atonia uteri adalah suatu keadaan emergensi di bidang obstetrik di mana terjadi pendarahan berlebihan setelah melahirkan karena tidak adanya kontraksi pada rahim setelah proses melahirkan. Hal tersebut mengakibatkan pembuluh darah dalam rahim tidak menutup kembali aliran-aliran darah dan menyebabkan pendarahan berlebihan. Atonia uteri termasuk ke dalam pendarahan postpartum primer. Jadi, pendarahan postpartum primer terjadi setelah plasenta lahir sampai 24 jam postpartum. Kalau pendarahan postpartum sekunder terjadi lebih dari 24 jam. Selanjutnya yaitu faktor terjadinya predisposisi atonia uteri. Pertama, uterus yang besar lebih dari normal saat hamil. Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya seperti ibu mengalami polihidramion, yaitu air ketuban yang berlebihan, ibu hamil kembar atau gemeli, kemudian janinnya besar atau mengalami makrosomia, atau ibu yang mengalami DN, sehingga menyebabkan terjadinya overdistensi pada uterusnya. Kemudian kala 1 atau kala 2 memanjang. Di kala 1 seperti partus macet, partus tak maju. Di kala 2 kalau primi lebih dari 2 jam, kalau multi lebih dari 1 jam. Kemudian partus precipitatus, yaitu partus berlangsung sangat cepat dalam waktu 3 jam dari kala 1 sampai kala 4. Selanjutnya persalinan dengan induksi atau augmentasi dengan diberikan oksitosin untuk kontraksi uterus itu juga termasuk faktor predisposisi atonia uteri. Kemudian infeksi infartum. Selanjutnya multipara yang tinggi atau grande multipara. Kemudian MgSO4. Ketika kita menemukan kasus seperti faktor-faktor predisposisi ini, maka kita harus waspada karena beresiko atonia uteri. Kemudian apa sih tanda dan gejala atonia uteri? Pertama itu ada pendarahan. Pendarahannya itu umumnya lebih dari 500 cc. Untuk atonia uteri termasuk pendarahan hemoragik. Kedua, konsistensi rahim yang lunak. Ini adalah faktor terpenting dari atonia uteri karena uterus yang tidak berkontraksi atau uterus yang lembek. Ketiga, kemudian TFQ-nya naik. Keempat, ada tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock ini seperti nadi cepat, lemah, tekanan darahnya rendah, pucat, keringat, kulitnya jadi dingin, nafas cepat, gelisah, dan urinnya semakin sedikit. Jadi, merupakan tanda gejala utama atonia uteri adalah ketika kita raba, kontraksi uterus tidak teraba atau lembek, disertai pendarahan. Ketika kita curiga itu atonia uteri, namun tetap kita perhatikan apakah tidak ada sisa-sisa plasenta dan lain sebagainya. Persiapkan peralatan di bawah instrumen 1 pasang handsun pajangan pendek, 2-3 kasa kering, kateter kecil nomor 18, dan kateter besar nomor 24-24 untuk pemasangan kondom kateter, kemudian 2 switch, dan 1 buah kondom, dan tali pengikat, kemudian tampung tangkasa untuk memasang kondom ke kateter. Kita memerlukan obat oksitosin 2 ampul, kemudian metergin jika pasien tidak hipertensi, kemudian misoprostol, ini antisipasi jika pasien mengalami hipertensi. 5-7 buah kapas DTT untuk vulva hygiene, 2 buah bengkok, kemudian safety box, tempat sampah, infeksius dan non-infeksius, dan baskom klorin. Kemudian harus diingat harus menggunakan APD yang lengkap, kemudian jas, kemudian apron, masker, face shield, penutup kepala, dan penutup kaki dengan rapat. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan dengan 7 langkah. Pertama-tama basuh kedua telapak tangan dengan sabun sebanyak 3-5 cc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan bilas dengan ujung sampai siku, dan keringkan dengan handuk dari sela-sela jari kita dulu, kanan, kiri, kemudian daerah bawah. Setelah cuci tangan dan alat sudah dipersiapkan, kita inform konsen ke pasien untuk menghentikan pendarahan. Mohon izin tangan saya masuk ke dalam rahim ibu ya Bu. Ibu bersedia kan Bu?
Kalau sudah impon konsen, kita atur posisi pasien dorsal recumbent. Setelah memakai handscreen, kita akan melakukan vulva hygiene. Dekatkan bengkok, kemudian kita ambil kapas DTT, jadi ambil 5 kapas sekaligus, pegang satu, kapas yang lain digenggam, diusap labia majora kiri ke bawah, kemudian kita usap lagi labia majora kanan, kita buka labia majora, kita usap labia minora kiri, kemudian kanan, yang terakhir kita akan mengusap vestibulum sampai perineum sampai anus. Selesai vulva hygiene, kemudian periksa kandung kemih, kita raba jika teraba tegang, membesar, pemasang kateter untuk mengeluarkan urin. Ambil kateter kecil nomor 18 atau 20, itu dekatkan bengkok, pangkal letakkan di bengkok, kemudian masukkan kateter sekitar 5-7 cm, masukkan ke uretra pelan-pelan, kemudian suprasimfisis sampai kandung kemih, tekan sedikit, keluarkan secara perlahan, singkirkan bengkok, lepas handscreen kanan, pakai handscreen panjang yang kanan, kita pakai sampai siku. Kemudian bersihkan vagina pasien dengan kasa steril. Untuk membersihkan bekuan darah di bagian vagina, usap vagina sampai bersih agar saat kompresi bekuan darah tidak masuk uterus dan tidak menghambat kontraksi. Kemudian kita akan mulai KBI. Masukkan satu tangan secara obstetrik, menyatukan kelima ujung jari melalui introitus ke dalam vagina. Setelah melewati introitus dan berada di dalam vagina, maka kepalkan tangan dalam dan tempatkan pada fornix anterior dengan dataran jari tangan dalam. Tekan dinding anterior segmen bawah uterus ke arah tangan luar yang sedang mendorong dinding posterior uterus ke arah depan sehingga uterus dijepit dari arah depan dan belakang. Jika uterus berkontraksi dan pendarahan berkurang, teruskan melakukan KBI selama 2 menit. Tetapi jika uterus tidak berkontraksi dalam waktu 5 menit, ajarkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal di dinding depan korpus uteri dan di atas simfisis pubis. Letakkan tangan lain pada dinding abdomen dan dinding belakang korpus uteri sejajar dengan dinding depan korpus uteri. Usahakan untuk mencakup atau memegang bagian belakang uterus seluas mungkin. Keluarkan tangan bidan secara obstetrik dan perlahan, sementara bidan memberikan injeksi ergometrium 0,2 mg IM dan memulai infus RL dengan 20 unit oksitosin. Ergometrium 0,2 mg IM kontraindikasi bagi penderita hipertensi. Pemberian RL itu dicor, gunakan avokat yang besar. Jika uterus tetap tidak berkontraksi, lanjutkan kembali kompresi bimanual internal. Kompresi bimanual internal segera dilakukan setelah memberikan injeksi metergin dan memulai infus IV. Jika uterus belum juga mulai berkontraksi selama 5-7 menit, segera siapkan rujukan dan buat kondom kateter. Ikat kondom ke kateter ukuran nomor 24-26. Ikat 5-7 cm, beri ruang 1-2 cm di ujung kondom. Setelah selesai kita sisihkan, kita periksa infus cairan. Jika sudah habis, kita buat kembali dan kita masukkan 2 unit oksitosin. Kita cek kembali kontraksi uterusnya, kita raba. Kalau sudah tidak ada kontraksi, berarti kita hentikan pengawasan intensif. Baiklah, kita pasang kondom kateternya. Saat kita pasang kondom kateter itu, kita memakai NCL. Kita masukkan cairan NCL itu sampai penuh dan itu kita bawa ke rumah sakit untuk mengatasi pendarahan yang tidak lebih banyak lagi.